Baik, eh, melanjutkan pembicaraan kita pada minggu sebelumnya tentang Sumbang Dua Baleh. Kali ini saya akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Sumbang Dua Baleh bagian kedua. Di minggu lalu kita sudah membicarakan 6 dari Sumbang Dua Baleh, dan di minggu ini saya akan jelaskan 6 lagi dari Sumbang Dua Baleh itu. Di antaranya ada Sumbang Bapakayan, Sumbang Bagawa, ya, Sumbang Karajo, Sumbang Tanyo, kemudian Sumbang Jawab dan Sumbang Kurena. Nah, masing-masing nanti akan saya jelaskan satu persatu, dengan harapan kita bisa memahami dari masing-masing sumbang dan mengimplementasinya agar tidak menjadi kesalahan pada diri kita pribadi, apalagi pada keluarga. Nah, saya awali dengan Sumbang Bapakayan. Sumbang bagi seorang perempuan dalam berpakaian, baik caranya maupun tujuannya. Cara berpakaian yang tidak sesuai dengan etika dan adat. Nah, berpakaian dengan memperlihatkan lekuk tubuh seperti berpakaian ketat, sempit, dan transparan, saya pikir ini salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh orang, terutama bagi perempuan di Minangkabau, yang semestinya perempuan Minangkabau itu mampu menjaga keistimewaan dirinya. Nah, intinya Sumbang Bapakaian itu kita diajarkan agar tidak melakukan penyimpangan terhadap cara berpakaian. Nah, mestinya kita menutup aurat untuk tidak memperlihatkan lekuk tubuh serta mempertahankan nilai-nilai etika dalam berpakaian. Nah, dalam Sumbang Bapakaian sebetulnya ini tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Ya artinya pakaian yang digunakan perempuan itu ya mestinya digunakan bagaimana pakaian perempuan yang layak, yang bagaimana perempuan mestinya. Demikian juga pada laki-laki. Sumbang bagi laki-laki jika menggunakan pakaian yang menyerupai perempuan. Nah, jika kalau perempuan tadi sumbang bagi mereka menggunakan pakaian yang sempit, pakaian yang menampakkan lekuk tubuh, serta juga menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki. Demikian pada laki-laki, sumbang bagi laki-laki apabila menggunakan pakaian yang menyerupai perempuan. Nah, tujuannya sebetulnya untuk menjaga keanggunan. Kalau kita sudah menjaga keanggunan, keindahan dan kenyamanan, saya pikir tidak akan terjadi istilahnya dalam kasus di masyarakat pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, pakaian yang baik menurut adat dan agama ya, tidak pakaian yang tidak bersifat terbuka, memperlihatkan lekuk tubuh atau organ tubuh, yang longgar atau tidak ketat. Nah, ya tujuannya agar untuk menjaga diri dari si perempuan itu sendiri. Nah, berikutnya kita masuk pada Sumbang Bagawa. Sumbang bergaul maksudnya. Sumbang bagi seorang perempuan dalam cara memilih pergaulan. Jadi kita ini mesti diajarkan untuk selektif dalam memilih teman dalam pergaulan. Nah, nilai dari Sumbang Bagawa itu sendiri untuk memilah
Pergaulan yang baik akan berdampak pada diri orang itu sendiri. Nah, adapun bentuk bergaul yang sumbang bagi perempuan di Minangkabau adalah menjalin hubungan kedekatan yang terlalu melampaui batas dengan laki-laki sehingga berpotensi melanggar norma dan adat agama. Tidak ada larangan sebetulnya untuk menjalin hubungan kedekatan dengan orang lain. Tetapi mesti ada batas yang mengatur kita untuk bergaul. Baik laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Saat ini sudah terlalu chaos. Laki-laki dengan perempuan terlalu ekstrim. Atau bahkan laki-laki dengan laki-laki. Lebih ekstrim lagi, perempuan dengan perempuan. Artinya pergaulan antar laki-laki dan perempuan atau orang yang sejenis sekarang sudah ditemukan pelanggaran atau penyimpangan yang akibatnya menimbulkan sumbang bagawa. Ya, penyimpangan seksual antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, ini mesti kita bentengi dengan pemahaman agar menjadi orang yang menempatkan posisi orang yang menempatkan posisinya dengan batas kewajaran. Ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang mesti kita perhatikan, tindakan atau perilaku yang mesti kita cermati. Nah, berikutnya sumbang karajo, sumbang bagi seorang perempuan dalam cara memilih pekerjaan. Ini mungkin lebih dititik beratkan pada perempuan. Bentuk perilakunya adalah mengerjakan pekerjaan laki-laki. Sebetulnya dari sisi ekonomis perempuan itu bisa menghasilkan banyak finansial dengan beberapa pekerjaan yang lebih mengedepankan sisi keperempuanannya. Jadi tidak mesti dengan cara-cara yang menyerupai laki-laki, pekerjaan yang berat misalnya, ya, bahkan yang melanggar norma atau adat. Menjadi tunasusila itu menjadi sebuah menjadi sebuah aib yang buruk, aib yang menjadikan dampak yang negatif terhadap dirinya dan keluarganya. Nah, mustahil kalau seandainya kita masih berpikir bahwa saat ini perempuan bisa melakukan pekerjaan apa saja. Sebetulnya tidak. Perempuan masih memiliki banyak pilihan untuk menjaga marwah dan nama baik dirinya sebagai seorang perempuan. Nah, nilai dari sumbang karajo adalah untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki melakukan aktivitas berat, aktivitas yang bebannya itu cukup banyak. Perempuan melakukan aktivitas yang ringan-ringan, yang sifatnya lebih pada urusan domestik, ya. Mungkin boleh perempuan bekerja di kantor, tetapi tidak melakukan pekerjaan yang kasar, mengangkat beban yang berat. Nah, karena sebetulnya keterbatasan fisik perempuan itu tidak sama seperti bagaimana laki-laki. Nah, dan juga ketika kita lihat perempuan bekerja sebagai kuli, nilai dari perempuannya hilang, ya. Nilai dari keanggunannya menjadi hilang. Nah, mungkin dari sisi lain orang berkata itulah kehidupan yang mesti dia emban. Ya memangnya apakah tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk mencari penghasilan? Apakah dengan harus secara berkuli misalnya? Tetapi saya melihat di Minangkabau memang sangat sedikit kejadian ini. Dan memang untuk persoalan yang pekerjaan melanggar norma mungkin ada, ya.
dan ini mesti kita hindari. Nah, mungkin di kota-kota hal ini memang tidak begitu menjadi perhatian yang serius. Buktinya kalau kita lihat di Sumatera, di Kota Padang sendiri, praktik prostitusi itu sangat banyak dan masih menjadi militan, sehingga pergerakannya itu meskipun terselubung tetapi banyak melalui jaringan, melalui tempat. Ya. Nah, wanita menurut adat diberikan kemuliaan dan penghormatan. Di antaranya pekerjaan yang diberikan kepada mereka itu adalah pekerjaan yang ringan-ringan. Pekerjaan rumah tangga, menjarum misalnya, memotong pakaian, menjahit, bertenun, ya, menjadi guru, menjadi pegawai, memasak, berjualan, dan sebagainya. Dan ini saya pikir mesti dipertimbangkan oleh si perempuan. Perempuan di Minangkabau bukan berarti mesti mendiamkan diri di rumah. Nah, perempuan di Minangkabau mesti energik, produktif. Bukan berarti karena dia harus menjaga kemuliaan dan penghormatannya lantas mereka tidak melakukan apa-apa selain dari mengurusi rumah tangga. Tidak ada salahnya perempuan melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menghasilkan. Dan ini akan menjadi pendukung dari ekonomi rumah tangga. Nah, baik, berikutnya sumbang tanyo. Sumbang bagi seorang perempuan jika bertanya tidak sesuai dengan etika adat. Kita mesti mempertimbangkan kita bicara dengan siapa. Orang yang sesama besar, orang yang lebih besar, atau seterusnya. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam sumbang tanyo adalah berpikir sebelum berbicara, dengan memilih tata cara bertanya yang baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi sumbang tanyo ini ada nilai dari pertanyaannya, sehingga nilai pertanyaan itu justru tidak menimbulkan kebencian bagi orang yang ditanya. Justru keterampilan komunikasi inilah yang perlu diperhatikan. Proses menyampaikan informasi atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Proses ingin menggali informasi baik lisan maupun verbal dengan tujuan tidak menyakiti perasaan orang lain. Misalnya kalau kita lihat ada orang yang berkunjung ke rumah orang lain. Nah, lalu melihat-lihat langit-langit ya. Ditanya seluruh perkakasnya, ini beli dari mana? Ini dapat dari mana? Bahkan kalau kita ingin bertanya, mestinya kita pertimbangkan dulu, apakah itu memang wajar atau justru menyakitkan hati orang lain. Bahkan kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, sepertinya nyeleneh ya, sepertinya guyonan tetapi menyakitkan hati. Misalnya apa? Orang yang belum menikah lalu kita tanya, dengan seliweran orang-orang itu menghujani orang yang satu dengan pertanyaan yang sama. Nah, itu justru tidak wajar juga. Atau ada orang yang sudah menikah lalu pertanyaan berikutnya, apakah sudah punya anak? Itu kan bertali. Atau ada orang beli mobil baru, uang dari mana? Pertanyaan, sumbang tanyo. Jadi setiap kita melakukan aktivitas verbal, kita mesti mempertimbangkan
nilai pertanyaan itu sendiri. Ini tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga laki-laki. Nah, termasuk bagi laki-laki, ingin mendekati seorang perempuan, pertanyaan kita hanya sederhana, latar belakang keluarganya, agamanya, ya, pekerjaannya dan seterusnya. Tidak menyinggung kepada urusan fisik. Ya. Nah, baik. Saya kira sumbang jawab itu adalah perpanjangan dari sumbang tanyo, jadi sifatnya sama, mempertimbangkan cara menjawab. Nah, kita memang dihadapkan oleh pertanyaan oleh orang lain, mungkin pertanyaan itu kurang menyenangkan, tetapi kita juga mesti arif bagaimana cara menjawab agar kita tidak sama dengan orang yang bertanya. Nah, misalnya kita dihadapkan oleh pertanyaan apakah sudah punya anak, apakah kita menjawab dengan cara yang kasar? Tentu tidak. Kita mesti mencari pilihan kata yang tepat agar orang yang mengajukan pertanyaan tidak merasa tersinggung dan kita sendiri tidak berdosa karena menjawabnya. Nah, ini dia. Baik, berikutnya setelah sumbang jawab, ini yang terakhir ada sumbang kurena. Secara leksikal, kurena diartikan sebagai perilaku atau gelagat. Jadi sumbang kurena adalah tingkah laku atau penampilan yang dianggap janggal, dipandang oleh orang lain atau menyebabkan ada orang yang tersinggung. Nah, nilai yang terkandung dari sumbang kurena adalah penuntun dari penuntun dan penata perilaku perempuan. Nah, supaya sesuai dengan yang digariskan oleh norma adat. Sumbang kurenah itu sebenarnya bentuk perilaku yang menyimpang. Kalau kita lihat kebiasaan ini ya, kita melihat orang yang aneh atau kurang wajar, lalu ada dua orang berbisik-bisik dan melihat ke orang yang dimaksud. Ini sumbang kurena. Perilaku kita itu akan menjadi masalah bagi orang lain. Nah, bergunjing, mengedip-ngedipkan kepada lawan jenis, mengedip-ngedipkan mata, meskipun itu tergolong tadi pada sumbang candi, tapi kebiasaan, gelagat, perilaku. Nah, berbatuk ketika orang makan, atau misalnya apa, mendaham ya, setiap orang sedang berbicara di depan forum, misalnya dalam satu perundingan keluarga, mama sedang berbicara, lalu kita sering melakukan aktivitas yang menimbulkan bunyi, itu termasuk. Kemudian tertawa yang dibuat-buat, perempuan terutama di depan keramaian mesti menjaga keanggunannya. Ketika dia justru menampakkan perilaku yang atau kurenah yang menyimpang, maka di situ akan dinilai oleh orang banyak perempuan itu menjadi tidak bernilai baik lagi. Berteriak-teriak ya, melakukan aktivitas yang justru dalam pandangan orang banyak menjadi negatif. Nah, mesti ini kita implementasikan baik pada diri kita sendiri maupun bagi keluarga. Nah, mungkin tidak semuanya yang bisa kita lakukan, tetapi secara berangsur-angsur, bertahap, kita mencoba mengingat-ingat tentang bagaimana perilaku kita mestinya diatur, baik dalam keluarga maupun pada diri kita sendiri. Nah, inilah yang diajarkan pada
pada poin pertemuan ke-10 ini di Minangkabau itu kita diajarkan untuk menjaga perilaku atau perbuatan. Dengan demikian tuntas penjelasan tentang Sumbang Dua Baleh. Tadi kita sudah bicarakan 6 sumbang bagian kedua ya. Di minggu sebelumnya kita juga sudah membicarakan 6 Sumbang Dua Baleh untuk bagian pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan penjelasan materi untuk minggu berikutnya, dan mudah-mudahan di minggu berikutnya pembelajaran kita menjadi lebih bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.